Mendengar kata babi, maka sudah pasti hal yang terlintas cepat di dalam pikiran kita adalah, ia adalah daging haram. Keharaman daging babi ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, dan seluruh ijma' para ulama. Kita tahu bahwa agama Islam sangat melarang bagi penganutnya untuk tidak memakan daging babi. Jangankan itu, mendekati babi saja menggunakan sesuatu apapun yang berasal darinya adalah berhukum haram. Ini adalah konsep tegas dari Islam. Berbeda halnya dengan agama selain Islam, seperti agama Buddha, Hindu, Yahudi, dan Kristen. Walaupun tidaklah mayoritas penganut agama ini memakan babi, namun sebagian di antara mereka, menurut dalil dari kitab mereka masing-masing, bahwa memakan babi adalah dibolehkan. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Islam sangat tidak menyarankan untuk mengkonsumsi babi? Jika mendekati saja tidak diperbolehkan, lalu apa manfaat terciptanya babi di dunia ini? Babi adalah salah satu di antara makanan-makanan yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Seorang muslim sejati akan menunjukkan keteguhan dalam mentaati perintah dan larangan Allah sekalipun ia tidak mengetahui hikmah di balik itu. Namun jika Allah menghendakinya, Dia juga dapat memperlihatkan kepada kita hikmah di balik sesuatu yang telah Dia haramkan. Peningkatan cepat baru-baru ini pada kasus flu babi, sebuah penyakit kematian, adalah salah satu di antara alasan mengapa memakan babi di dalam Islam itu diharamkan. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus H1N1 dan dapat ditularkan dari orang ke orang lain melalui udara. Seperti halnya virus flu pada manusia, virus flu babi terus-menerus berubah dalam tubuh babi. Saluran pernapasan babi memiliki penerima atau reseptor yang peka terhadap virus-virus seperti flu babi, flu manusia, dan flu burung. Karena alasan itu, babi memperbesar kemungkinan virus-virus baru muncul di saat semua jenis virus ini tertularkan secara bersamaan. Virus A ataupun disebut dengan H1N1, sebuah gabungan dari virus flu manusia, babi, dan burung, hanya manusia pada penerima-penerima reseptor yang terdapat dalam saluran pernapasan babi. Dengan kata lain, babi berperan sebagai sarang bagi virus-virus untuk bergabung bersama. Karena manusia tidak memiliki ketebalan alamiah terhadap virus tersebut dan karena penyebarannya sangatlah cepat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan bahwa penyakit tersebut bakal menyebar di luar kendali sebagai sebuah wabah. Salah satu sisi paling menakutkan dari penyakit tersebut adalah kesamaannya dengan flu Spanyol yang membawa kematian lebih dari 50 juta orang antara bulan September 1918 dan Juni 1920. Virus AH1N1 adalah penyebab penyakit tersebut pada kedua kasus itu. Flu Spanyol juga awalnya ditularkan kepada manusia dan babi-babi di Amerika. Dari situ, flu tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi salah satu wabah terburuk dalam sejarah. Karenanya, jika flu babi tidak bisa dikendalikan, terdapat bahaya bahwa flu babi akan menyebar ke seluruh dunia. Keharaman dan kondisi semacam ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah SAW pada 14 abad lalu. Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa babi-babi akan dimusnahkan di zaman akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda, Imam Mahdi alaihissalam akan datang sebagai hakim adil. Ia akan membunuh babi dan membagikan harta benda, tapi karena keberlimpahan mereka tak seorang pun akan menerimanya. Hadis ini menunjukkan bahwa akan ada pembunuhan massal babi-babi di masa Imam Mahdi alaihissalam. Bahkan negara-negara mungkin harus menempuh jalan pembunuhan massal babi-babi demi mencegah penyebaran flu babi jika hal itu menjadi wabah yang mengancam seluruh dunia. Mesir malahan sudah mulai membunuh babi-babi dalam rangka melindungi diri terhadap penyakit itu. Hadis Nabi kita SAW menyatakan bahwa adalah penting untuk membunuh babi-babi sumber flu babi, serta seperti pihak berwenang mengeringkan rawa-rawa yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk-nyamuk yang juga senantiasa menyebarkan penyakit. Sebagaimana telah disebutkan, saluran pernapasan babi memainkan peran utama dalam kemunculan penyakit berbahaya ini.
Hal itu hanyalah satu di antara sejumlah alasan dibalik pengharaman Allah memakan babi. Karena babi mengandung belerang dengan kadar tinggi, ketika dimakan maka sejumlah besar belerang diserap tubuh. Jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti infeksi persendian ketika belerang menumpuk di dalam tulang rawan, otot dan saraf, pengapuran dan hernia. Ketika babi dimakan secara teratur, jaringan ikat lunak dari babi menggantikan tulang rawan keras di dalam tubuh. Akibatnya, tulang rawan menjadi tidak mampu menopang bobot badan, yang pada akhirnya membawa kepada kelainan persendian. Orang yang memakan babi pada umumnya memiliki bahaya lebih besar mengidap kegemukan. Hal ini kemungkinan mendorong pertumbuhan yang tidak wajar pada tulang hidung, rahang, dan tangan, serta kaki. Hal paling berbahaya mengenai hormon pertumbuhan dalam jumlah berlebihan adalah bahwa hal ini membuka jalan bagi munculnya kanker. Zat-zat ini juga meningkatkan bahaya terjangkit bisul, radang usus buntu, penyakit jantung, empedu, dan infeksi pembunuh darah. Karenanya, para dokter menyarankan penderita penyakit jantung agar menghindari memakan babi. Cacing tricina terutama mendiami jaringan otot pada daerah rahang, lidah, leher, tenggorokan, dan dada. Cacing ini menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot gerak, mengunyah, berbicara, dan menelan. Kasus-kasus parah bahkan dapat berujung pada kematian. Sisi paling berbahaya penyakit ini adalah tidak adanya obat untuk menyembuhkannya. Babi sangatlah berlemak. Ketika dicerna, lemak tersebut memasuki peredaran darah dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah nadi, meningkatkan tekanan darah dan serangan jantung. Dan selain itu, babi mengandung suatu racun yang dinamakan dengan zootoksin. Kelenjar getah bening dipaksa bekerja lebih keras untuk mengeluarkan racun ini dari tubuh. Hal ini ditandai dengan membengkaknya kelenjar getah bening, khususnya pada anak-anak. Jika penyakit ini berlanjut, semua kelenjar getah bening akan membengkak, suhu badan naik, dan rasa sakit mulai terjadi. Ini hanyalah secuil bagian hikmah di balik pengharaman Allah memakan babi. Allah juga menunjukkan kepada kita hikmah pengharaman ini dengan menciptakan flu babi di zaman akhir. Bagi orang yang beriman yang tulus, sekalipun tidak memahami mengapa Allah mengharamkan hal apapun, kewajiban utamanya adalah menjaga batas yang telah ditetapkannya. Namun dengan adanya wabah-wabah baru ini, Allah memberitahukan kepada kaum beriman satu bahagian lagi dari hikmah itu.